Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Loh, bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau angkat hati kita bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Sebab Dia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dia masih bekerja sampai dengan hari ini. Amin Bapak Ibu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami merindukan Engkau Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, moving in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are here, touching every life. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart. I worship You. I worship You. You are here. You are here, burning lights around. I worship You. I worship You. You are here, mending every heart. I worship You. I worship. Mari saja Bapak Ibu udah banyak bersama-sama katakan You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are.
are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan you are. You are waymaker, miracle worker. Terima kasih ini menyertai iman kami. Light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan bersama-sama. You are waymaker. Yang percaya katakan dengan segenap hati. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bersama-sama dengan segenap hati katakan sekali lagi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi dengan segenap hati. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Ya Tuhan, that is who you are. 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 Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati katakan sekali lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas sekali di tempat ini pagi hari ini ya Tuhan. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku yakin kau hadir di sini. Mengalir Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Yesus, syukurlah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami memiliki Allah yang sungguh sangat dahsyat. Allah yang tetap bekerja sampai dengan hari ini. Allah yang melakukan mujizat demi mujizat di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam Engkau, kami akan berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan? Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi yang lebih dahsyat. Bersuka
sautan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tirukan saya. Baik, amin. Bersuka di dalam Tuhan, 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 bersuka di dalam Tuhan. Cakep. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Yeay! Kali lagi katakan bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam amin. sekarang, bersuka, bersuka Dengan lebih semangat katakan sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Bapak Ibu masih mau bersukacita di dalam Tuhan? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada umatnya melalui Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit Bapak Ibu. Bangkit, perkatakan berkat atas hidup kita. Kemarin Bu Gembala sempat ngomong sama saya kata-kata profetik, ya, doa profetiknya. Perkatakan berkat atas hidup kita, atas kondisi kita, atas masalah kita, dan mulai percaya melangkah di dalam iman, di dalam Yesus. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari pujikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Na na na, 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 oh. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Amin. diberikannya, Dengan pasti, dengan yakin, dengan iman. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Amin. Kedahsyatannya. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia.
memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, wow, ku bersorak, haleluya, amin. Panji kemenangan ku menang. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu, kita mau deklarasikan sama-sama pagi ini. Amin Bapak Ibu, katakan bersama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang haleluya, haleluya. Katakan imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Yeah. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Bersama-sama, ku Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Tuhan, Kau sungguh indah. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan.
Bersama-sama sekali lagi katakan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Oh, kami kagum menghormatkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Sekali lagi katakan bersama-sama. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini kami Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Kekaguman kami akan Engkau tidak akan pernah habis ya Tuhan. Sampai kapanpun, sampai selamanya Engkau tetap Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih untuk ibadah pengucapan syukur untuk bangun tempat ini.
Sampai kapanpun Tuhan, iman kami tidak akan pernah goyah. Saat kami mengikuti langkah demi langkah daripada-Mu, semakin hari hidup kami dikuatkan di dalam-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hikmat yang baru, urapan yang baru, kesembuhan terjadi sampai hari ini. Iman yang baru terjadi sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Pengurapan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Selalu mengingatkan kami bahwa kami masih punya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini semakin hari kami berkata bagi orang yang mengandalkan Tuhan, hidup kami tidak akan pernah ditinggalkannya. Terima kasih untuk kelepasan Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan-Mu bagi orang yang lemah. Terima kasih untuk semua solusi terobosan bagi kami semua yang tidak punya terobosan. Yang selama ini merasa dalam lembah kekelaman, hari ini Kau ubah kami menjadi lembah berkah dan lembah pujian selama-lamanya dalam kehidupan kami. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami hari ini belajar Tuhan, jadi dewasa di dalam-Mu. Yang semakin hari sanggup memuji dan menyembah-Mu Tuhan setiap hari. Dan hari ini kami belajar seperti Maria yang menjadi dewasa saat usianya masih muda Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita semua pagi ini biarlah dipimpin oleh roh wahyu, hikmat dan pengertian. Dan kita semua dipimpin oleh Tuhan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, semakin hari kita semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya hari ini menyelesaikan tentang dewasa di dalam Kristus. Di mana minggu lalu kita sudah belajar ada 4 langkah bagaimana berjalan di dalam roh, saudara. Yang pertama, kalau kita mau berjalan dalam roh, yang pertama masih ingat? Bangun keintiman dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kolose 3 ayat 5 ngomong apa saudara? Karena itu, matikanlah dirimu, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa itu berhala? Bukan berarti harus dewa atau patung yang kita sembah. Bukan juga. Ada sesuatu yang fokusnya itu pindah daripada Allah. Itu berhala. Berhala baca yang keras apa saudara? Sesuatu yang menggantikan Allah. Mengalahkan fokus dan kasih kita kepada Dia. Itulah kenapa Tuhan tuh selalu ngomong. Kalau Anda dengar banyak orang kalau hidupnya tuh fokus sama Tuhan ya, hidupnya tuh nggak kemana-mana. Terus orang yang duniawi ngomong ini, ya kapan sugih kan? Nggak bisa kita cuma mengandalkan Tuhan, fokus ke Tuhan. Kalau kerja ya fokusnya ke kerjaan. Loh, nggak ada yang salah dengan bekerja. Yang juga katakan yes. Nggak ada yang salah dengan yang namanya kita tuh hidup punya integritas dan bertanggung jawab. Itu harus, karena semua murid Kristus diajari untuk kerja keras dan bertanggung jawab. Tapi tidak boleh kita fokusnya mengarahkan fokus ke yang lain. Hukum fokus dibaca. Hukum fokus apa saudara? Memiliki kekuasaan dan kendali di hidup kita. Bagi saya, orang ingin kaya selalu hancur, tidak pernah ada. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah kita pasti kaya. Yang juga katakan yes. Tak ulangi. Kalau Anda ingin kaya, Anda akan terus mikir, gimana caranya sugih, fokusnya beda. Akan punya kendali dalam hidup kita, punya menguasai hidup kita untuk ngejar ingin kekayaan. Padahal janji Tuhan sama kita itu pasti kaya. Juga katakan yes. Kok bisa Pak? Saya beri kesaksian yang paling gampang saja.
Saya minta maaf karena pembangunan ini kan Senin udah mulai, ya kan? Ini kantin agak geser ke sana. Kenapa Pak digeser Pak? Ya supaya nggak kena debunya bangun, gitu kan? Nanti kan dikasih bedeng-bedeng supaya nggak kena bangun. Makanya kalau Anda lihat ke kantin ya agak ke sana. Sepeda motor yang tadinya parkirnya di dekat Sapam sama gudang sebelahnya Sapam, kan dipindah sekarang parkirnya. Dipindah ke sebelah kanannya Sapam yang menuju ke pagar. Kalau nggak cukup ya ke arah sini, gitu ya. Nanti Senin udah mulai bangun. Bangun aja belum, Pak Agung udah cerita. Jemaat udah ada yang nyumbang 50 sak semen. Loh bangunnya durung loh saudara. Sudah ada yang nyumbang 50 sak semen. Saya beritahu, kalau yang dari Tuhan, Anda nggak usah fokus kekayaan, ingin kekayaan, ngomong kiri kanannya, buat apa? Amin. Kita loh pasti kaya, janji Tuhan kita kaya, saudara. Yang juga katakan yes, dewasa, ngomong kiranya dewasa. Itulah kenapa yang kedua, apa saudara? Baca yang keras. Firman Tuhan sebagai cermin untuk menjalani hidup. Sekarang saya tanya, siapa yang datang WBI acara Shining Woman yang kemarin barusan sama Bu Wike? Ya kan? Makanya wajahnya kincolong kabeh. Angkat. Ya kan? Suaminya kan pasti heran. Wajahmu kayak princess ya hari ini ya. Ya kan? Sekarang saya tanya nih ya. Kemarin acara BBI kan cuma 1 jam lebih toh, ya toh. Sampai jam berapa Bu? Berarti 2 jam setengah. Anda 2 jam setengah tuh ngaca berapa kali? Loh mau ngaca terus Pak? Ya. Perhatikan ya. Bagi Anda yang ikut acara toh, Anda kemarin bercermin itu terus-terusan atau sekali toh saudara? Terus-terusan. Sekarang yang enggak ikut acara WBI yang angkat tangan. Sosok ngetes saja saya. Ya, oke. Bu, yang enggak ikut acara WBI 1 hari bercermin berapa kali, Bu? 1 kali. Berapa menit, Bu? Wah, iya. Enggak tahu. Saya toh paling jengkel ini ngomong apa nih saudara. Paling jengkel toh, nek ben malam toh, istri saya tuh mulai ndeloki uwan saudara. Jadi kene iki video call mbek anake toh. Mama ge apa toh, Pak? Iku lho delok niki lho. Budine sampai guyu. Bapak enggak Pak? Loh saya kelasnya beda saudara. Ngapain jabuti uan kerowak bolong malahan? Ngapain? Saya pakai sampo saudara. Supaya tertindih uan saya. Sekarang saya tanya, kalau saya pakai sampo ngoco enggak saudara? Ngaca, jabuti uan ngaca enggak? Ngaca, saya tanya, Anda berapa kali bercermin sama firman Tuhan menjalani hidup? Ayo jawaban. Kadang-kadang. Tiap hari enggak? Yang bilang enggak angkat tangan. Lah, tangan yang tadi yang bilang enggak taruh tangan di dada. Aku bertobat, Tuhan, bertobat. Masya Allah. Ngaca. Lah wong buat kehidupan Anda enggak ngaca dengan firman Tuhan. Ngono kok njaluk diberkati ya mumet toh saudara. Ngomong kiri kanannya. Lain kali selain cermin ngoco nganggo firman Tuhan. Bales sama lu juga. Amin saudara. Yang ketiga, baca yang keras. Dan ucapan syukur. Buka Mazmur 22 ayat 4 ngomong apa saudara? Padahal di atas puji-pujian
orang Israel. Saudara dan saya bisa mengalami hadirat Tuhan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Loh, kenapa Pak? Kenapa kok visi gereja ini Worship and Prayer Center? Visi besarnya dari awal dulu. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami hadirat Tuhan, yaitu pada saat muji dan nyembah Dia, saat itu fokus kita adalah pada Tuhan. Bukan fokus kepada diri kita sendiri. Fokusnya kepada Tuhan, saudara. Makanya akan mengalami hadirat Tuhan karena fokusnya kepada Tuhan. 2 Tawarik 5 ayat 12 sampai 13 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Berapa orang? 120 imam peniup nawiri. Terus 13. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, ya ini rumah Tuhan, dipenuhi awan. Itu loh, untuk kita bisa dalam roh, langkah berjalan dalam roh. Yang ketiga yaitu pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Anda boleh ikut saya besok hari Senin, kalau Anda tidak merayakan Waisak. Besok saya ada jadwal doa 9 jam di rumah masing-masing. Doa 9 jam. Kenapa? Ya enggak tahu. Saya diam saja, Bu Minani Marwaro ngomong, aku kok besok libur Waisak pengen doa ya. Aku pengen doa sama kamu 9 jam. Loh aku yo. Kamu kenapa kok bisa gitu? Ya, Bu Minani ini kan mendengar cerita dari banyak kolega dan juga cerita dari banyak orang. Suatu saat ada orang itu koma, saudara. Sudah enggak punya uang untuk melanjutkan di ICU, sudah enggak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan, dan kemungkinan harapan hidup itu tipis. Lalu suatu hari keluarganya ini itu memutuskan untuk dia berdoa, karena enggak ada lagi yang bisa diharapkan. Rumah sakit ngomong, ya sebentar lagi paling meninggal. Akhirnya orang ini tuh ngomong gini, wis aku tak doa 9 jam. Dia tuh doa, sudah 9 jam doa, tidak makan, tidak minum. Bapak kuat, loh saya sebelum doa makan dulu tuh ya. Malah ketawa loh, memang. Lah kalau pas doa kurcuk malah fokus saya kepada perut, ya kan? Malah dosa, ya kan? Malah buyar kabeh. Ya mangan saya sing wareg, ya kan? Minum-minum dulu. Sudah doa. Orang ini sama, sudah doa 9 jam. Setelah 9 jam dia telepon keluarga yang jaga di ICU. Gimana? Barusan sadar. Edan. Waktu saya dengar ini, Roh Kudus ngomong, kamu mau nak? Oh mau Tuhan, mau. Siapa besok yang enggak pergi-pergi? Angkat tangan. Wis ngakune lunga kabeh pasti. Lah nek ndonga 9 jam, nek shopping 9 jam mangkat, Pak. Ya sudah gini saja. Anda tulis di kertas, taruh kasihkan ke Mistika, besok tak dongaaken. Kuas sampaikanlah sama yang di sana. Setuju dengan saya? Yang keempat, serius Pak, saya ini susah jadi gembala lagi ya
Suwe-suwe aku gering loh saudara. Punya jemaat liburan, libur terus shopping tok. Gembalane ndonga terus. Mari ngono, ada yang mau besok enggak pergi-pergi, satu pun manusia tak ada yang angkat tangan. Tak titipi, ada yang mau titip doa? Seneng? Iya Pak, Pak Agung ki piye nasibku iki? Ki 9 tahun meneh ki kaya apa aku iki nasibku? Enggak apa-apa. Ngomong kiri kanannya, gembala kita baik. Amin. Tuhan Yesus lebih baik lagi. Yang juga tangan yes, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Yang keempat, apa saudara? Berdoa. Yakobus 4 ayat 8 ngomong apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kenapa fokus tuh sama Tuhan? Supaya enggak mendua hati. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ngomong apa? 23 baca yang keras. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa saudara? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saat kita mendekat kepada Tuhan dalam doa, Anda dan saya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Kerjanya itu di dalam kita dan melalui kita untuk memenuhi kehendak Tuhan. Itulah kenapa kalau Anda disuruh Tuhan, walaupun Anda berkata, ketoke hurung wayahe. Tak kasih tahu saudara, walaupun belum wayahe itu ya, tak beritahu, jalan. Nanti Anda akan tahu. Saat Anda dan saya berdoa, maka doa akan mengarahkan pikiran Anda dan saya kepada hal-hal yang dari roh. Karena doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Maka Anda akan diarahkan kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bersama dengan Anda baca tadi Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, sebuah kesimpulan sebelum kita bahas Maria adalah untuk menjadi dewasa dalam Kristus, saudara dan saya berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh. Otomatis Anda harus untuk menjadi dewasa dalam Kristus, yang pertama baca yang keras, membangun keintiman dalam hadiratnya. Yang kedua, pakai firman Tuhan. Sebagai apa saudara? Cermin. Untuk menjalani hidup tuh pakai cermin firman Tuhan. Yang ketiga, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur akan menghubungkan kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah berdoa. Nah, sekarang kita belajar hikmat Maria. Kok bisa? Usia belum 17 tahun. Sekitar antara 14 sampai 16 tahun. Kok bisa percaya, mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang penting bagi hidup Anda dan saya, saudara. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 29 sampai 31, saudara. Baca yang keras.
Anda lihat, usia belum 17 tahun, ayat 29 ngomong apa? Maria terkejut. Ya wajar, masih remaja saudara. Itu berita dan pernyataan yang mengejutkan buat orang yang seusia itu. Pemberitahuan malaikat membuatnya tuh bingung dan khawatir. Belum dewasa soalnya kan masih muda saudara. Usianya masih muda. Diberitahu malaikat tuh membuat bingung dan khawatir. Apa yang dibuat bingung sama khawatir? Kok bisa bingung Pak? Ada bayangkan dari posisi Maria saudara. Yang pertama saya tulis apa saudara? Pertama, bagaimana dengan Yusuf calon suamiku? Coba kalau Anda jadi Maria, waduh, kiko bojoku mikir apa ya? Iki meteng kabeh sapa? Sekarang kan wah geger kabeh. Gimana ya sama calon suamiku yang namanya Bapak Yusuf? Bagaimana ya kalau orang tuaku dengar aku sudah hamil? Acara we durung, resmi we durung, hamil ki gimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan masyarakat Yahudi? Bangsa Israel gimana ini sama masyarakat Yahudi? Betapa besarnya resiko yang harus dipikul Maria saat itu. Terkejut. Loh kalau Tuhan ngomong sama Anda dan saya, Anda pasti terkejut toh. Loh kok aku ya? Loh kok sekarang ya? Lah dulu aku belum siap loh. Loh terus gimana? Ngomong kiri kanannya itu wajar. Ngomong kiri kanannya itu wajar. Anda dan saya boleh terkejut mendengar perkataan tentang sesuatu yang mungkin di luar pikiran Anda. Ini saya coba nulis mewakili yang terjadi bukan di gereja ini. Di overall keseluruhan yang terjadi di sekitar-sekitar kita yang banyak. Kalau sampai ada orang terkejut, aku kira nyongko loh, keluarga gue kena kanker, tumor ganas. Saya tuh masih ingat saudara, waktu kelas 3 SD saya di Surabaya, di Darmo Permai. Saya dipanggil sama Opa John, sini duduk kamu. Saya enggak tahu di Darmo Permai itu Tika masih dalam kandungan kelihatannya. Pernah waktu di Darmo Permai itu kelas 3 SD itu perut mama saya masih hamil Tika. Sini duduk kamu. Kenapa Dedi? Ivan juga. Kenapa? Mama saya kan nangis-nangis juga. Ternyata mamamu tuh sekarang kena kanker. Saya bingung kankernya apa? Orang kelas 3 SD sini dolanan kok. Yang nangis orang tuanya. Bagi pihak keluarga tuh bingung, terkejut, mendadak soalnya. Apalagi kalau Anda lihat di TV. Yang Anda lihat artisnya kelihatannya baik segala macam, JKTI terkena narkoba. Sehingga idaman Anda langsung, loh kok kena narkoba, kok iso kena ini loh, ngene. Anda terkejut dengan hal sebelah. Bisa jadi anaknya orang, suaminya orang tiba-tiba kecanduan narkoba dan itu mengejutkan, loh bisa jadi. Bisa jadi keluarga di luar sana, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba memutuskan untuk bercerai, loh banyak saudara di luar itu. Tiba-tiba meninggal, yang berulang kali Bu Minari juga pernah cerita. Nggak ada hujan, nggak ada angin, gitu, direkrut. Jabatannya tinggi, general manager, gajinya ya dhuwur saudara. Kerjanya bagus, nggak ada masalah. Tiba-tiba masuk ICU, lah bingung kan? Tiba-tiba meninggal. Bagi orang yang dengar, sahabat yang dengar, keluarga yang dengar, kaget dan mungkin Anda kalau dengar kayak gitu, Anda bingung dan khawatir. Loh Maria juga sama. Kekhawatiran itu pada dasarnya kalau saya pelajari loh ya. Kekhawatiran itu pada dasarnya itu hanya masalah pengendalian. Maksudnya Pak, kita itu khawatir karena kita berusaha mengendalikan sesuatu tapi tidak bisa dikendalikan. Itulah yang buat Anda tuh bingung dan khawatir. Dasarnya sebetulnya ya masalah pengendalian. Loh saya khawatir 2 tahun, disuruh bangun udah 2 tahun yang lalu.
Sudah diumumkan, sudah digambar sama Pak Agung 8 lantai. Tapi khawatir. Kenapa khawatir? Ya saya bingung. Loh kenapa bingung? Ya kan saya lihat laporan. Saya lihat laporan, saya tahu saya mesti ngejoki. Ya nek ngejoki terus Pak Agung bangun, ngejokinya harusnya cuma segini, terus ngejokinya jadi berapa? Bingung saya, khawatir. Kenapa khawatir? Karena nggak bisa saya kendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Kemarin Pak Agung sama info ke Bu Minarni ya paling siap-siap aja per bulan berapa? 25 jutaan ya. Kalau tuh Desember jadi ya siap-siap aja bulan tuh keluar 25 juta buat bayar. Ya, Bu Minarni jawab, 25 sampai 40. Bu Minarni kan di sebelah saya ngetik tuh. Aku ngomong, kamu lo yang ya. Saya jawabannya apa? Oh ya. Ya santai, kenapa? Oh ngapain bingung? Sudah belajar. Daripada takut bingung ngapain? Jawab ya, beres tuh. Ya kalau Anda bingung dan khawatir itu hanya masalah pengendalian sih. Tapi kalau yang nyuruh Tuhan itu yang mengendalikan siapa saudara? Halo? Kalau yang nyuruh Tuhan yang mengendalikan siapa? Ya Tuhan. Ngapain saya khawatir? Saya sudah latihan di dalam ini, sudah saya latih itu selama 2 tahun kok. Terus biasa kok. Tenang saya. Oh ya, wis to. Kira wedi to? Ora ya lah piye meneh. Daripada tak jar-jarke 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yesus jengkel, aku dijuambangin lah biar kabeh wae. Betul kan? Anda enggak bisa mengendalikan keadaan ekonomi. Maka Anda khawatir tentang keadaan ekonomi. Ya toh? Anda enggak bisa mengendalikan anak-anak kita. Maka Anda khawatir tentang masa depan anak kita. Anda enggak bisa mengendalikan masa depan, maka kita khawatir tentang masa depan. Itu hanya bicara mengenai mengendalikan sih. Nah terus kalau Tuhan berjalan bersama Anda, terus apa yang harus dikhawatirkan? Kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Kekhawatiran nggak bisa menghasilkan apapun yang baik, malah merusak yang baik. Lah ngapain jalan hidup Anda bersama Tuhan itu Anda rusak? Hanya gara-gara Anda khawatir. Ngapain? Nggak nambah apapun yang baik, malah merusak yang baik. Terbukti toh, tedek bedengi urung digawe, baru besok Senin udah mulai jalan. Tadi saya diberitahu sama Bro Noel, Bro Jonathan tuh kemarin sampai jam 2:30 subuh Pak di sini Pak. Apa sih yang buat khawatir? Belajar dari respon yang namanya Maria. Saudara. Apa yang dilakukan Maria ketika ia menjadi khawatir? Maria mengubah perspektifnya, cara pandangnya. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun masih remaja, tapi sudah dewasa di hadapan Tuhan. Jangan kaget melihat anak-anak muda di tempat ini, casingnya remaja. Tapi pas dia ngomong, ada roh Tuhan di sana, saudara. Berapa kali saya heran. Bu Minarni waktu kami kan analisa, setiap Anda memberikan persembahan itu kami doakan satu persatu namanya. Suatu hari saya tanya, loh ini siapa ya? Ini anak ini kelihatannya kan aku kan masih anak-anak tuh, masih remaja tuh. Kan arek iyo tuh gitu. Iya, kowe ngerti tuh orangnya sing iki lho, sing ngene. Oh iya. Edan. Dia berani bayar harga buah sulung sampai sekian. Wih, ketok arek kalem. Mesem. Tapi begitu dia digerakkan roh Tuhan, dia taat. Sampai hari ini saudara, persepuluhan enggak pernah tidak saudara. Anda akan melihat anak-anak remaja di tempat ini. Dikuasai roh Tuhan. Seperti Maria yang masih remaja,
tapi perspektifnya mulai menjadi dewasa dan dia berpegang pada janji Tuhan, saudara. Siapa yang pengen anak-anaknya, anak-anak Anda dan saya, walaupun masih remaja, punya kedewasaan yang dari Tuhan, angkat tangan. Yang mau, taruh tangan kanan di dada. Peganglah anak-anak kami ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Lukas 1 ayat 48 ngomong apa? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nyanyian pujian Maria dalam Injil Lukas pasal 1 terambil dari Alkitab Perjanjian Lama sebenarnya. Ini menyatakan dan membuktikan bahwa Maria adalah seorang wanita yang mencintai firman Tuhan dan ia penuh dengan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 48 dikatakan, sebab ia, Tuhan, telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria mengganti fokus perhatiannya dari situasi keadaan yang membuatnya khawatir dan takut. Ia fokus kepada janji firman Tuhan, saudara. Mungkin Anda sedang menghadapi situasi sulit yang membuat Anda dan saya itu jadi khawatir dan takut. Hari ini saya ingin membagikan kabar baik buat Anda. Di minggu kedua bulan Mei ini, saudara, Alkitab berulang-ulang menyatakan bahwa Allah ada di pihak kita. Allah menyertai kita sebab Allah mengasihi kita. Yang juga katakan yes. Seperti Maria, Anda dan saya harus menolak menaruh fokus perhatian kepada sesuatu yang membuat Anda khawatir. Tolak, gak usah bingung dengan kekhawatiran masa depan, gak usah dipikir. Tolak kekhawatiran yang tidak ada alasannya. Membuat Anda takut, tolak, saudara. Bawa perspektif Anda kepada janji firman Tuhan. Yang mau katakan yes. Itulah kenapa Anda harus paham Mazmur 42 ayat 6 ngomong apa? Coba buka Mazmur 42 ayat 6. Baca yang keras. Pemazmur berusaha mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itulah kenapa kalau Anda bersyukur, Anda punya kekuatan dan kuasa untuk berdoa, untuk menerima dan membuka 3 kado yang dari Tuhan. Yang hari ini saya akan bacakan buat Anda. Yang pertama baca yang keras, apa saudara? Mujizat kesembuhan ilahi yang juga katakan yes. Jadi sakitku sembuh, Pak. Yang yakin sembuh katakan yes. Jadi yang aku doakan, yang selama ini sakit itu sembuh, Pak. Yang setuju katakan yes. Dalam nama Yesus sembuh. Yang kedua baca yang keras, mujizat dan terobosan keuangan. Anda harus sadar loh. Kenapa saya tidak khawatir? Dan saya tidak pernah lagi mau khawatir dan takut untuk bangun. Deadline kita Desember.
Dan tiap bulan saya ajak Anda bersama dengan saya melangkah dengan iman. Kalau kita melangkah dengan iman, fokusnya adalah ke Tuhan. Fokusnya adalah ke Tuhan. Anda bekerja, Anda berkarya, apapun, Anda kuliah, Anda berdoa, Anda terus melangkah bersama Tuhan. Maka ada mujizat dan terobosan keuangan. Jangan lupakan satupun berkat Tuhan, saudara. Kenapa ada kepastian? Ingat, Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Allah sudah menebus Anda dan saya dari lubang kebinasaan. Allah memahkotai kita dengan segala kebaikan. Allah memperbarui masa muda Anda dan saya, masa muda anak-anak kita. Lalu apa yang Anda khawatirkan? Tidak ada, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Mujizat dan berkat dalam keluarga. Yang mengaminkan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Ikuti teladan Daud. Masih muda. Diperlakukan berbeda sama ayahnya. Suruh nanggone, mana saudara? Melihara 2 ekor kambing 2 ayahnya. Kakak-kakaknya kongon perang. Daud wis kene kono wae ngembalake kambing domba. Masih muda, kemerahan, wajahnya kemerahan. Sebelum Daud melawan Goliat si raksasa, Daud mengingat bagaimana Tuhan telah menolong dia membunuh seekor singa dan seekor beruang. Sing genapa? Dibaca 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Oh, latihannya koyong ini. Sebelum melawan Goliat, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Terus? Terus, 36. Latihannya, tak beritahu ya. Anda mau bangun 8 lantai? Latihannya ini. Bisa enggak Anda dipercaya untuk membangun yang junior duluan? Desember selesai. Bisa? Nanti Anda lihat. Goliat yang gede. Gembala yang lain, dombanya baru dideketi sama, hus, jangan. Begitu di Jakarta, wah dombanya dipangan ambil apa mau? Singa sama apa lagi? Beruang. Terus gembalanya ngomong apa? Lu jangan, nanti mati. Jangan. Gawar. Ada, kasihan domba. Ya wis lah, gawe sarapan ora apa-apa. Itu pengecut, saudara. Daud ora. Bapaknya memperlakukan dia beda loh. Semuanya suruh perang. Iki cuman menggembalakan 2 ekor kambing domba. Tapi diparani mbek beruang. Diparani serigala. Baca tadi saudara. Serigala, beruang. Apa singa, betul? Baca ayat 35 tadi gimana? Aku mengejarnya, wis jinggirno, melayu. Iku nek dombane dijake ngomong, "Kowe nang kene ya, tak oyake nang seketeng tak oyak aku." Waduh, ya. Terus apa Saudara? Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya dicuangap. Iki dombane bapakku goblok kan. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, apa Saudara?
Coba Anda lihat siapa yang berjangkut di sini. Juwabut menjangkut. Hajar dan dibunuhnya. Terus ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar. Makanya Melvin itu kan kemarin di Instagramnya Cece-nya kan ngini saudara. Wah saya lihat otot semua saudara. Wah aku ngini, dan anakku ini luar biasa. Karateka sejati. Pendeta awake koyo ngene iki yang iki umur 9 tahun ya. Hebat ya. Calon Daud berikutnya. Daud itu menghadapi masa depannya dengan melihat kembali masa lalunya. Anda bisa bersyukur. Anda punya kekuatan dan kuasa untuk berdoa. Kalau Anda bisa punya kekuatan untuk berdoa, saudara. Saat iman Anda itu mulai timbul, saudara. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran kita pun akan lenyap. Saya harap Anda mendukung dalam doa di rumah. Saya tidak tahu besok Anda pergi kemana, mungkin ada yang ke Bandung, naik kereta kuda. Anda mungkin ke mana, bebas. Anda cukup dalam hati ngomong, Tuhan bantu gembala saya, berdoa 9 jam, menyelesaikan tugas untuk kedepannya, yang juga katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Saya harap hari Selasa nanti Anda bisa ikut ke Zoom, ikut komsel bersama. Kita sudah belajar dari Elizabeth, hari ini kita belajar dari Maria. Nanti hari Selasa Zoom, lewat Zoom, jangan ke sini saudara. Kapan ini kan kita ke sini? Ya, 2 kali Zoom, 1 kali datang. Oke? Yang juga katakan yes. Minggu depan kalau ada sesuatu yang agak, waduh kok bedanya akeh tenan, ya ngomong, iki jenenge bangun, ya kan? Kalau resik terus berarti belum bangun, ya kan? Kalau bangun, ya ada sesuatu yang kurang nyaman, Anda doakan. Ingat, begitu Anda bergerak dalam kasihnya Tuhan, walaupun Anda dan saya ini masih banyak masalah, gitu kan? Sebesar apa Pak masalahnya? Mungkin masalah Anda seperti gunung. Walau sebesar gunung masalah Anda dan saya, seluas laut, beban hidup itu seluas laut. Wah bebannya wakil luas banget. Tapi kalau Anda seperti bintang di langit, dari langit Anda melihat gunungnya kok cilik-cilik ya, lautnya kok cilik ya. Ingat baik-baik, saya sudah ngajari kepada Anda hari ini, seperti bintang di langit. Saat Anda masih di bawah si lembah kekelaman, Anda pandanglah langit. Aku iki anaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memandang langit. Sehebat itulah aku melihat langit, sehebat itulah pertolongan Tuhan untuk Anda dan saya. Yang juga katakan yes. Hari ini ngomong dalam hatimu, masalahku mau setinggi gunung apapun, seluas laut yang luar biasa, I don't care. Aku gak peduli dengan masalah, karena aku adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti bintang di langit, melihat masalah itu cilik kabeh. Justru pada saat Anda mau berjalan bersama Tuhan, hidupmu diubahkan dalam kendali Tuhan. Bangkit diri sama-sama. Satu pujian. Kau sungguh Wajahku di mengerti
agung, hormat akan Engkau. Untuk agung, hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, untuk agung akan Engkau. Musik mainkan dengan sangat lembut. Tutup matamu, tunjukkan kepalamu. Pagi ini, kau dalam hatimu Anda disadarkan dengan Roh Kudus. Nak, hari ini kau tahu kan, banyak orang hidup dalam janjinya Tuhan, tapi memang mereka garisannya berbeda. Kamu ini hidup dalam kasihnya Tuhan, tapi engkau seperti bintang di langit, nak. Menerangi semua kegelapan yang ada di bumi ini. Tapi aku juga punya orang-orang hidup dalam anugerah Tuhan. Seperti pasir di pantai. Mereka hidup seperti keledai liar. Dan pagi ini kau sadar, kau sangat tertegun, kau sangat sadar. Baru hari ini kau sadar. Yesus Kristus itu lahir buat Anda dan saya. Supaya derajat hidupmu dan hidupku itu dibawa naik tinggi sekali. Seperti bintang di langit. Kalau hari ini kau sungguh bersyukur, dan rasa syukur itu tiba-tiba hadir dalam hatimu sampai menusuk yang paling dalam. Angkat tanganmu, kedua tanganmu ke angkas. Angkat ke arah langit. Saya akan berdoa buat Anda. Terima kasih atas hikmat-Mu pagi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami enggak pernah mikir, kami enggak pernah sama sekali berharap. Tapi justru Kau sediakan buat kami apa yang tidak pernah kami bayangkan Bapak. Pagi ini Tuhan aku doa, Kau urapi, Kau pimpin, Kau berikan hikmat buat semua jemaat-Mu yang mengangkat kedua tangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum turun tangan, mari kita doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan melihat pengumuman dan juga kesaksian. Shalom, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan suami. Jadi saya ngobrol, kok kita mengalami seperti bangsa Israel yang mau diajak Tuhan keluar dari tanah Mesir ya, kita berada di padang gurun gitu. Jadi kayaknya masalahnya itu ya muter aja, harusnya itu sudah selesai, tapi kok boleh mengalami masalah yang hampir sama lagi kejadiannya seperti itu. Dan kejadian seperti itu tuh kadang membuat saya secara pribadi itu lelah gitu ya. Jadi kadang pengen menyerah, kadang pengen nangis seperti itu. Nah, tapi saya dapat hikmat dari Tuhan itu di Kejadian 22. Di situ dari judulnya saja saya dapat jawaban dari Tuhan. Ya, judulnya itu adalah kepercayaan Abraham diuji.
Nah, waktu saya pertama kali baca judulnya, saya dapat pengertian bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada kalanya kita diuji sama Tuhan. Tuhan pengen ngerti sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan, sejauh mana kita cinta kepada Tuhan, seperti itu. Nah, waktu saya baca yang berikutnya yang saya dapatkan adalah bahwa kita itu perlu taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Abraham ketika diminta Tuhan untuk membawa anaknya ke suatu bukit untuk dikorbankan, Abraham taat. Abraham setia meskipun tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan, tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Abraham belajar dan bahkan Abraham memaksakan diri untuk taat. Walaupun mungkin dia dalam hatinya deg-degan, ya anakku mau dikorbankan, nanti gimana-gimananya dia nggak pernah ngerti, tapi dia mau, dia ambil sikap, dia merespon Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang di sini dua hal yang kedua yang saya pelajari, bahwa yang penting itu respon ketika kita mendapatkan suatu masalah, entah itu benar atau salah, yang penting respon kita terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, kita perlu taat dan setia. Nah, yang paling melegakan hati saya itu adalah di ayat ke-14. Di situ diceritakan Abraham mendapatkan korban bakaran pengganti. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan hal itu, ketika saya belajar untuk berani ambil sikap responnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup saya, tiba-tiba itu terjadi jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kami itu yang tidak disangka-sangka. Suatu ketika saya itu pulang dari melayani di Selamat Pagi Sahabat, pulang dari pelayanan itu saya dapat WA dari wartawan Tribun Jateng. Jadi untuk liputan usaha sabun saya. Nah, akhir-akhir ini jadi banyak sekali hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan seperti itu. Promosi gratis dari Tuhan melalui wartawan Tribun Jateng diliput, jadi setiap orang bisa baca tentang usaha saya. Waktu saya membutuhkan uang untuk keperluan anak saya, Tuhan jawab dengan yang tidak pernah saya sangka-sangka. Terus yang terakhir ini saya ditelepon dari Litebis, literatur bisnis perpustakaan Pemprov Jateng, supaya saya ngisi pelatihannya. Padahal saya sudah bilang, Bu, kalau untuk pelatihan sabun cair saya belum, terutama untuk sabun mandinya saya tuh belum pernah membuatnya untuk dalam jumlah yang besar seperti itu. Tetapi ibu yang ngurus ini, yang mengkoordinir itu, seperti dalam tanda kutip itu memaksa saya untuk menerima pelatihan ini. Jadi ketika kita belajar untuk taat itu, Tuhan juga ngajari supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika saya akhirnya, ya sudah Bu, saya coba untuk ngisi pelatihannya. Jadi Tuhan tuh paksa untuk keluar dari zona nyaman supaya kita bisa
belajar sesuatu yang baru, menikmati berkat yang baru, untuk memperluas kapasitas kemah kita ya, untuk memperluas, untuk menancapkan patok-patok kita supaya berkat yang kita terima itu boleh bertambah dan boleh naik kelas lagi. Mungkin itu yang bisa saya saksikan perjalanan saya bersama Tuhan Yesus, Tuhan saya yang hidup, Tuhan kita semua yang hidup, yang selalu menginginkan setiap hal di dalam diri kita itu boleh bertumbuh dan menjadikan kita itu berbuah yang berlimpah-limpah, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan, karena Tuhan sungguh amat sangat mengasihi kita. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan sendiriku pergi menjalani hidupku ini, tak akan lepas pandanganku padamu yang menyertaiku. Tak akan ku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan namamu, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Wow. Akan sendiriku pergi menjalani hidupku ini, tak akan lepas pandanganku padamu yang menyertaiku. Tak akan ku takut, tak akan ku ragu, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kaulah kekuatanku, Kaulah penolongku, kan ku serukan namamu, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Wow, Yesus. Wow. Yesus.
I'm coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. Coming back to the start. Our God is freedom, and He will feel your heartbeat for us. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven shout, let the future begin. Take me. This is Yesus, Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian yang sungguh sangat luar biasa pagi hari ini. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri. Adakah? Minggu depan 2 kali ibadah saya akan melayani Anda. Hari ini kita di awal bulan akan membaca pengakuan iman versi GBI, di mana sebulan sekali kita membaca, dan itu kita baca di minggu kedua. Habis ibadah, bagi Anda yang diundang oleh tim pastoral untuk bisa stay sebentar untuk saling mengenal satu dengan yang lain, Anda bisa stay sebentar untuk bersama dengan saya, tidak lebih dari setengah jam karena memang setengah 12 sudah ada acara lagi. Mari kita mengangkat tangan kanan kita membaca pengakuan iman dimulai dari kata aku percaya. 2, 3, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni dan dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR Code. Mari kita berdoa. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur padamu, Kau berikan kesempatan kami untuk menyembah Engkau dengan harta kami. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Kau bimbing langkah kami hari demi hari, bahkan Kau berkati kami di luar apa yang kami pikirkan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga pada saat persembahan kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan, saat Kau mengucap syukur, Kau pun sanggup memberi makan ribuan orang sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Inilah kami dan hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke depan dalam tangan-Mu yang kudus. Sebelum pulang, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap langkahmu, kemana kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua diberkati Tuhan, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you.